Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke saya Ahmad Kominfo di Standar. Nah, di sini kita akan memasuki bab ke 14 ya teman-teman, yaitu lab setup. Nah, di sini kita lanjut ke itunya tentang ke materinya. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan topologi, kedua install Debian server, ketiga install Ubuntu desktop, keempat install Ubuntu server, terus ada cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, dan terakhir itu konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, di topologi yang akan kita buat yang mana ini merupakan laptop kita atau host OS ya. Jadi kita sebutnya host OS, lalu nanti host OS ini akan terhubung dengan router Debian. Jadi router yang mana router Debian ini virtual Debian ini dia menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox, lalu juga di setup di VirtualBox ya teman-teman. Nah, lalu juga router Debian ini akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu router Debian dia akan terkoneksi ataupun terhubung dengan internal network yang mana internal network ini terdapat dua server yang pertama itu server Debian dan juga yang kedua adalah server Ubuntu. Nah, berdua ini berbasis Debian server dan juga Ubuntu server. Jadi pada topologi kali ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama itu ada Ubuntu desktop ya, dan yang kedua ada Debian server. Lalu yang ketiga itu ada Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, itu install Debian server ya teman-teman. Ini kita lanjut saja untuk menginstal Debian servernya ya. Nah, sebelum itu kita harus download dulu Debian servernya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke sini. Nah, kita coba cari Debian server. Masuk. Sorry bukan ini. Download, kurang downloadnya. Nah, ini itu ada banyak teman pilihannya. Karena saya sudah mendownload, ya ada di file ya teman-teman. Jika sudah ada download, kalian bisa lihat di file teman. Di sini download, terus kita cari ya teman-teman. Nah, ya milik saya itu Debian ya teman. Nah, untuk sesi pendownloadannya kan saya sudah mempraktekannya di video-video sebelumnya ya teman, sebelum yang ini. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu install Ubuntu desktop ya teman. Nah, di sini kita juga harus mendownload dulu Ubuntu desktopnya ya teman di Google. Nah, untuk Ubuntu desktopnya itu seperti ini ya, Ubuntu desktop 22.04.3 ya teman. Kita enter. Nah, ini. Nah, kita scroll ke bawah. Bukan yang ini kita teman-teman. Yang ini index of release. Nah, kita scroll sampai seperti ini. Nah, ada Ubuntu 22.04.3 yang versi 4,7 GB-nya ya teman-teman. Nah, kita download. Nah, karena saya sudah mendownload, kita tinggal install ya teman. Nah, coba di sini kita coba masuk ya teman untuk ke Ubuntu desktopnya. Mungkin untuk memasukinya kita akan skip, jadi kita akan kembali lagi jika sudah selesai. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa langsung install Ubuntunya ya teman-teman. Jangan yang try Ubuntunya, install Ubuntu.
kita pilih yang English ya teman, kita continue keyboard layoutnya ya teman. Nah di sini ada normal installation sama minimal installation. Nah jika pilih normal installation kita bisa mengakses web browser, utilities, office software, games, dan media player. Nah jika minimal installation kita hanya bisa punya web browser sama utilities. Nah kita pilih yang normal installation, kita continue. Nah jika sudah ini ada juga pilihan eraser disk and installation Ubuntu ini. Nah eraser ini bisa untuk menghapus foto-foto yang sudah kita itunya ya, dengan atau file-file. Kita install now ya teman. Sini kita continue ya teman-teman. Nah di sini kan saya harus memilih itunya dulu ya teman, tapi saya akan langsung continue saja. Dan saya dekatnya ini di Bandung Jakarta. Gak tahu Bandung kayaknya teman-teman. Nah ya udahlah biarin. Nah di sini kita tambahkan nama kita. Di sini kita akan kasih nama usernya itu Kamil ya teman, sesuai nama sesuai nama saya. Nah di sini terus kita masukkan passwordnya teman, sama saja kayak di Ubuntu desktop Debian. Nah di sini ada login automatically dan ada require my password login. Nah kita require my password ya, agar kita memasukkan password dulu sebelum kita masuk ya teman. Nah kita continue. Di sini kan agak lama ya teman-teman, jadi kita skip saja, gas. Nah sesudah ini kita kan ada installation is complete, you need to restart the computer in order to use the new installation. Nah kalian tinggal restart now saja ya teman. Nah setelah itu kalian bisa konfigurasi apa saja di Ubuntu desktop ini. Nah kita lanjut ke materi berikutnya setelah restart ya teman. Nah untuk materi berikutnya itu install Ubuntu server ya teman. Nah jadi Ubuntu server itu kan sudah ada di video sebelumnya ya teman. Video sebelumnya sudah saya praktekkan, jadi kita langsung saja ke cloning Debian. Di materi kali ini kita akan mengcloning Debian servernya teman. Di bagian Debian ini kita akan menjadikan Debian itu sebagai servernya. Nah di sini kita klik kanan terus ada clone ya teman. Nah di sini namanya Debian clone ya teman. Next. Nah full clone ada clone. Nah kita full clone ya. Di sini sudah cloning ya teman, copying mesin. Nah clone itu kayak itu menduplikat atau menambahkan Debian yang sama persis seperti Debian server ini ya teman. Nah jadi ini Debian server clone-nya ya teman. Jadi itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu snapshot VM. Nah di sini kita akan men-snapshotkan atau menandakan status pada VM kita yang sekarang ya teman. Nah snapshot ini digunakan untuk menandakan status pada VM kita yang sekarang.
Nah, kita akan meng-snapshotkan Debian server yang saya, teman-teman. Jadi kita akan snapshotkan semuanya ya, teman. Kita snapshot. Tag. Di sini kan tadi untuk ini tidak dipakai ya, teman. Jadi yang di sini saja. Sebentar, saya akan mengaktifkan yang mana. Nah, tadi itu sudah restart now ya, teman. Sudah benar. Jadi saya akan mencontohkan saja untuk yang ini. Jadi kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu setup topologi. Untuk bagian yang ini materi kali ini kita akan mengganti host settingnya ya teman. Kita cekiskan dulu ini enable network adapter, terus kita host ini adapterkan. Kalau untuk di adapter satu ya teman, terus ini sudah ada dan kedua itu adapter 2 itu kita masukkannya ke internal network ya teman, dan diberi nama server. Nah yang ketiga ini kita juga sama, tapi yang namanya diberi nama client server. Nah di sini di Debian server kita setting itu ya teman, bukannya tapi internal ini kita kan sudah itu setting. Nah ini kita untuk klien untuk Ubuntu servernya itu adalah server ya. Nah jadi itu saja, lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini kita akan mengkonfigurasikan RAM VM. Dan di materi terakhir ini kita akan menjelaskan tentang konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Nah, RAM VM itu kayak sini ya teman-teman. Sistem base memory ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengganti ya teman-teman agar laptop kita tidak hang atau crash saat melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, kita harus menyesuaikan dengan bawaan dari laptop kita ya teman. Untuk ini, nah saya akan menggunakan 3 MB, 2 ya teman, dan 100. Nah, jadi intinya itu kalian tidak boleh tidak boleh melebihkan apa yang tidak bisa laptop kalian lakukan ya teman. Misalnya menambahkan ini sampai 8.000 itu tidak bisa ya teman. Nah jadi sekian saja dari video kali ini. Maaf jika ada banyak salahnya, wajar, manusia bukan robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.